Haleluya, haleluya. Shalom, blessed people. Jumpa lagi dengan saya dalam QMon Question of Monday. Nah, Senin ini saya akan menjawab apa yang masuk di dalam WA saya. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan pencet tombol notifikasinya supaya saudara selalu menerima video-video terbaru dari kami. Nah, saudara kasih Tuhan, pertanyaan ya yang masuk, bukan pertanyaan sih sebetulnya ya, karena question itu bisa pertanyaan, bisa usulan. Nah, ini dari sahabat saya yang masuk di WA dikatakan, "Bro, tolong dong bahas Omnibus Law." Nah, jadi dari sini karena kemarin memang lagi hot-hotnya isu ini, jadi saya coba menyampaikan, tetapi dalam batasan ya, karena saya bukan orang politik, karena ini produk politik, saudara. Nah, saya nggak mau bahas itu terlalu jauh, karena saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya akan berbicara dari perspektif Alkitab lebih banyak. Oke, sebab itu saya kasih tema hari ini, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dan Sikap Pekerja Kristen. Oke, apa sih Omnibus Law itu? Nah, saudara tentu sudah paham ya, tetapi saya coba jelaskan terminologinya yang saya kutip dari kompas.com. Omnibus Law itu berasal dari kata omnibus dari bahasa Latin yang artinya untuk semuanya. Nah, dalam konteks hukum, Omnibus Law itu berarti hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Nah, di Indonesia ini disebut Undang-Undang Sapu Jagat. Nah, tapi sederhananya ini disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, karena di sini banyak membahas soal pekerjaan ya, dari kaum buruh yang atau para pekerja yang berupah minimum gitu, apakah UMR atau UMP, bahkan sebetulnya banyak yang di bawah standar itu. Nah, saudara, jadi sebetulnya Omnibus Law ini bukan sesuatu yang baru ya, tapi ini sudah sementara dijalankan juga di beberapa negara, khususnya di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina. Dan di Vietnam khususnya ini sudah berjalan cukup baik, dan ini yang coba diadopsi oleh Presiden Joko Widodo dalam RUU yang diajukan, yang kemudian kemarin itu disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, meskipun terjadi pertentangan atau kontroversi yang mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di mana-mana oleh para buruh, oleh elemen masyarakat lainnya, mahasiswa, dan ormas-ormas, tetapi saya lihat ini sesuatu yang biasa saja, karena ini alam demokrasi. Ya, biasa sajalah. Jadi ada yang setuju, ada yang enggak. Jadi ada juga pemerintah dan tentu oposisi. Ada juga di kalangan akademisi yang setuju, ada juga yang tidak setuju. Ya, jadi biasa saja. Di kalangan serikat pekerja pun saya lihat ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi biasa saja. Nah, saya melihat ini karena ini adalah keputusan politik, tentu kebijakan yang dilaksanakan tentu sangat politis sifatnya. Nah, saya sendiri ya jujur ya belum membaca draft undang-undang tersebut, karena memang juga ngapain saya baca yang setebal 812 halaman yang dikatakan itu sudah final dan nanti akan dipublikasikan. Tetapi saya lihat ini sesungguhnya pemerintah cukup mengakomodir gitu ya, meskipun tentu banyak yang menentangnya, yang tidak setuju. Tetapi di dalam alam demokrasi, ketidaksetujuan ini sebaiknya memang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya, untuk menguji apakah ini benar atau kurang benar, atau bisa dilaksanakan atau tidak sebetulnya dilaksanakan secara efektif nantinya. Nah, atau ini bisa diteruskan atau dibatalkan ya, seperti itu. Nah, saya melihat satu penjelasan yang cukup memuaskan, karena pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang menjadi kontroversi, yang menjadi bahan demo itu. Nah, ini saudara dapat saksikan sendiri di podcast channel YouTube-nya Deddy Corbuzier tanggal 16 ya kalau tidak salah, itu 16 Oktober kemarin. Deddy Corbuzier mewawancarai Menteri Tenaga Kerja Indonesia, Republik Indonesia, yaitu Ibu Ida Fauzia. Nah, di sana dijelaskan pasal demi pasal yang dipertentangkan, dan saya melihat bahwa pemerintah cukup baik kok menjelaskan itu. Ada hal-hal yang tidak dipahami, dan itu sebetulnya disebut miskomunikasi. Oke, saya tidak akan melanjutkan berlama-lama di Omnibus Law ini, karena ini bukan ranah
pendeta sebetulnya ya. Kalau di cerita warung kopi bolehlah, tapi kalau penjelasan seperti ini rasanya saya kurang tepat untuk menjelaskannya. Oke, sekarang saudara, saya masuk bagaimana pekerja Kristen menyikapi Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja tersebut. Nah, maksud saya di sini adalah para pekerja Kristen. Jadi yang dikatakan yang dipersoalkan itu adalah hak-hak pekerja. Nah, kalau saudara adalah orang-orang yang ada di pemerintahan atau di legislatif, yudikatif, saya pikir itu ya beda ya konteksnya. Tetapi saya mau bicara tentang pekerja-pekerja Kristen yang katanya hak-haknya itu dari pihak pemerintah itu dibela, sementara dari pihak yang menolak undang-undang tersebut, hak-hak ini katanya belum memenuhi apa yang diharapkan, seperti itu. Nah, saya ingin berbicara dalam posisi kita sebagai para pekerja. Nah, saudara, pertama ya, sikap kita pertama sebagai pekerja Kristen, kita harus berpikir positif kepada pemerintah, saudara. Karena kalau kita nggak percaya pemerintah, pada siapa lagi kita mau percaya? Ya, terlepas dari siapapun presidennya, pemimpin kita, ya kita nggak punya pilihan, saudara, bahwa inilah pilihan kita yang terbaik menurut para pemilih, kan begitu. Nah, kita harus memberikan kesempatan mereka bekerja dari apa yang mereka konsepkan, karena saya percaya setiap pemimpin itu tentu punya visi dan itu akan diuji oleh waktu. Jadi kita jangan buru-buru menjustifikasi bahwa ini nggak benar, ini undang-undang nggak benar. Ya belum dipraktekin, gimana kita sudah tahu nggak benar? Karena saya melihat dari dan membaca serta mendengarkan penjelasan pihak pemerintah bahwa ini sesungguhnya visi untuk jangka panjang, bukan untuk jangka pendek. Memang jangka pendek kelihatannya kurang asik gitu, tapi sesungguhnya jangka panjang akan sangat baik. Karena targetnya adalah selain undang-undang yang lama, khususnya itu undang-undang pasal 13 ya kalau tidak salah, nomor 13 maksud saya, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu, sesungguhnya pemerintah juga memperkuat undang-undang tersebut dengan menambahkan bahwa para pekerja ini dijamin, dan juga yang belum bekerja akan dijamin dapat kemudahan. Jadi akan diciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang baru. Nah, kalau kita nggak percaya pemerintah punya program yang baik seperti ini, maka bagaimana mungkin kita lebih mempercayai orang yang tidak di dalam struktur pemerintahan? Mereka yang punya alat-alat kekuasaan untuk mengadakan kebaikan-kebaikan bagi warga negara, bagaimana kita lebih mempercayai orang-orang yang tidak punya alat kelengkapan tersebut? Artinya, mari yuk kita berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukannya. Apabila memang tidak terbukti, maka tentu ya ada ekses yang nantinya akan terjadi ya. Seperti itu. Sekali lagi, ujungnya nanti adalah satu tindakan politis ya apabila benar-benar tidak terpenuhi harapan rakyat. Oke. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa apa yang diperjuangkan oleh Presiden Jokowi tersebut adalah untuk kedua belah pihak, baik pihak pengusaha atau investor dengan para pekerjanya atau karyawan, seperti itu. Karena undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sesungguhnya secara sederhana Presiden ingin memangkas gitu ya birokrasi yang berbelit-belit dan mengurangi korupsi. Jadi dan mempermudah para investor datang, mereka mendapatkan insentif ya, keringanan soal pajak, dan juga untuk kemudahan memperoleh izin ya, karena sistem digital tentu memudahkan semua itu. Nah, saudara, sebagai orang Kristen, kita melihat perkembangan zaman seperti ini, kita jangan juga pesimis, tapi yuk kita optimis untuk menghadapinya. Yang kedua, pekerja Kristen itu harus melihat hak dan kewajibannya di dalam terang firman Tuhan atau Alkitab. Contoh yang terbaik, saudara, adalah Tuhan Allah itu sendiri di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2, di mana Tuhan Allah itu berperan sebagai majikan dan juga sebagai pekerjanya. Ya, ketika Tuhan Allah berperan sebagai majikan, ya saudara, di sana ia dikatakan di sana ia memelihara, ia memperhatikan ciptaannya. Ya, jadi ia sebagai pemilik alam semesta, ya, ia memberikan jaminan bahwa
ciptaannya, seluruh ciptaannya, para makhluk ciptaannya, termasuk manusia, itu mendapatkan jaminan kecukupan dan kesejahteraan. Dan sebagai pekerja, Allah mempraktikkan bagaimana Ia bekerja dengan kasih, dengan kesungguhan hati, ya, dan juga dengan dengan ketelitian detailnya Ia perhatikan. Artinya Ia bekerja memberikan yang terbaik. Lalu kemudian Ia memastikan bahwa semua pekerjaannya itu selesai, lalu kemudian Ia memberkatinya. Nah, saudara, jadi dari contoh ini, bagi manusia yang diciptakan serupa dengan dan segambar dengan Allah, hal ini merupakan satu pelajaran bahwa kita yang diciptakan, ya, serupa dan segambar dengan Dia itu dalam arti fungsional. Jadi apa yang Allah perbuat, kita manusia juga melakukannya. Demikian dalam prinsip-prinsip dasar. Kemudian kita lihat bagaimana Tuhan Allah mengatur tentang hari istirahat, ya. Jadi dari pasal 2 kitab Kejadian, sejak penciptaan itu Tuhan sebetulnya sudah menetapkan cuti bagi manusia sebagai pekerjanya gitu ya, sebagai karyawannya. Dia sudah atur kok. Jadi hari ke-7 Tuhan berhenti, Dia beristirahat, kemudian Ia memberkati dan menguduskannya. Di kemudian hari jauh sesudah itu, hari ke-7 ditetapkan oleh Tuhan sebagai hari Sabat, ya, melalui hukum Taurat. Sebagai patokan bagi orang Israel, mereka bukan hanya berhenti dari pekerjaannya, baik majikan maupun para pekerjanya, sampai bahkan binatang-binatang ternaknya diistirahatkan semua. Jadi Tuhan memberikan satu jaminan kesejahteraan dalam hal ini juga, ya, keseimbangan juga dalam metabolisme tubuh manusia dan para hewan, seperti itu. Nah, di sana yang terpenting adalah ada waktu manusia dalam bekerja keras, tapi ia juga punya waktu refleksi dengan Tuhan dalam ibadah dan refleksi dalam persekutuannya dengan keluarga, dalam hal ini yang sebagai sesamanya yang terdekat. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya kan sudah dirumuskan jauh-jauh hari dalam Alkitab, dan itu sudah diterapkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang 5 hari kerja, 2 hari libur, ada yang 6 hari kerja, 1 hari libur, dan sebagainya. Dalam sekolah juga kan demikian. Nah, mari kita maju lagi lebih jauh ke depan, oke ya, karena waktu kita singkat, saya coba pangkas. Nah, kemudian saudara, sekali lagi kita harus ingat bahwa sebagai manusia pekerja, baik itu majikan maupun karyawan, ingat saudara bahwa majikan itu atau bos itu pemilik perusahaan, atau majikan di kantor ataupun di dalam rumah tangga, ya, ada yang bekerja sebagai asisten rumah tangga, maka mereka juga lah pekerja, ya. Bos atau majikan itu pekerja juga mereka, jadi bukan hanya karyawannya. Nah, kemudian kita lihat bahwa baik majikan maupun pekerja itu sebetulnya sedang mencerminkan Tuhan Allah itu sendiri, di mana hak-hak dan kewajiban mengenai pekerja ini juga telah ditetapkan Tuhan di dalam hukum Taurat Musa di Perjanjian Lama maupun dalam surat-surat Rasul Paulus yang disampaikan dalam Perjanjian Baru secara eksplisit. Nah, saudara, di dalam Taurat Musa Tuhan telah mengatur di dalam, khususnya dalam Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai 11, Tuhan telah mengatur tentang budak orang Ibrani, ya. Jadi orang Israel yang bekerja, ya. Jadi orang Israel bekerja kepada orang Israel lainnya, artinya ini dalam lingkup satu bangsa, maka majikannya harus memperlakukan dia dengan baik, ya, seperti saudara, ya. Jadi dia nggak boleh nganggap remeh, karena Tuhan peringatkan kamu pun adalah dulu budak di Mesir. Jadi bagi kita orang Kristen, ingat, ya, jadi para majikan yang mempekerjakan kita harus memperlakukan dengan baik, karena kita ingat kita juga dulu adalah budak dosa. Nah, saudara, di dalam hukum Musa ini diatur bahwa pekerja itu punya limitasi waktu, ya. Dia waktu bekerja, lalu ia boleh diberikan cuti panjang, seperti itu. Nah, dalam Imamat 25 39 sampai 46 pun demikian, ya. Jadi ada pekerja Israel, ada pekerja non Israel. Jadi ada
yang satu bangsa, ada yang tidak satu bangsa, ada yang seagama, ada yang tidak seagama. Tapi Tuhan menyuruh majikan Israel memperlakukan sama, harus adil kepada pekerja. Jadi nggak boleh karena dia lain agama, lain suku bangsa, maka diperlakukan seenaknya. Nggak boleh. Tuhan atur harus diperlakukan dengan baik, nggak boleh dengan kekerasan. Nah, ini yang membedakan perlakuan budak pada zaman itu, ya, apalagi zaman Perjanjian Lama itu sadis, saudara, kalau memperlakukan budak, ya. Nggak ada HAM pada waktu itu, nggak ada hak asasi manusia. Nah, Tuhan sudah menerapkan hak asasi manusia sejak Perjanjian Lama melalui bangsa pilihannya Israel. Jadi Israel harus berbeda dengan bangsa-bangsa lain, kata Tuhan. Kalian dalam hal memperlakukan tenaga kerja juga demikian. Ya, jadi yang bekerja itu harus diberikan upah dengan baik dan diberikan juga hari libur. Ya, jadi diberikan cuti dan diberikan kebebasan juga, baik itu di pada tahun yang ke-7 ataupun tahun yang disebut tahun Yobel, tahun ke-50, maka pekerja Israel bebas untuk keluar dari pekerjaan lamanya, dari majikannya dia dibebaskan, ia boleh cari majikan baru atau tempat kerja baru, atau dia mau usaha sendiri karena ia digaji. Jadi ia punya simpanan begitu, ya. Oke, dia dijamin kesejahteraannya. Lalu dalam perjanjian baru, dalam Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9 dan Kolose pasal 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1, Paulus menyuruh para pekerja Kristen agar mentaati majikannya dengan takut dan gentar. Jadi saudara, di zaman sekarang malah terbalik, saudara. Jadi majikan, perusahaan, pemilik usaha, jadi sekarang yang takut dan gentar kepada para buruh, saudara. Jadi kalau nggak dipenuhi tuntutannya, ini bisa diancam dengan demonstrasi besar-besaran. Padahal saudara, kalau investor tarik dukungan dananya, ya kolaps perusahaannya, ya nganggur juga akhirnya. Nah, ini harus dipikirkan oleh para pekerja Kristen. Efektif nggak sih kalau kita menuntut dengan demonstrasi? Ataukah kita pekerja Kristen bekerja sambil mendoakan, ya, mendoakan perusahaan atau bosnya, gitu ya. Nah, dia juga pekerja Kristen ini, dikatakan Paulus, ia harus bekerja dengan tulus hati serta bekerja dengan segenap hatinya, seperti mereka mentaati dan bekerja kepada Kristus. Jadi patokannya Yesus Kristus, saudara, bahwa majikan ini, ya, jangan lihat ya model begini-begini. Ingat, kita sedang bekerja bagi Tuhan. Ya, karena prinsip dasar dalam kitab Kejadian pasal 2 juga, pekerjaan itu tanggung jawabnya langsung sebetulnya kepada Tuhan secara moral. Ya, bagi kita sekarang ini kita bekerja tanggung jawab secara fisik hasil kerjanya kepada manusia, kepada pimpinan, kepada bos, tetapi secara moral, ya, kita dan juga secara rohani kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, demikian juga dengan para bos, para majikan Kristen, ya, yang Kristen. Tuhan sampaikan melalui Paulus bahwa mereka harus bekerja, harus melayani dengan kasih, ya. Jadi nggak boleh memperlakukan karyawannya atau pekerjanya dengan kejam, nggak boleh. Harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, ya. Mereka harus diberikan kesempatan untuk bekerja dan juga digaji dengan baik. Nah, saudara, hal ini dikatakan Paulus karena ingat, kata Paulus, kamu para majikan, kamu masih punya majikan yang lebih tinggi di sorga, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah, jadi jangan lupa Tuhan mengawasi kalian, kata Paulus kepada para majikan. Nah, mengenai upah, Tuhan telah mengaturnya agar para pekerja, ya, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, itu haknya diatur dan diberikan, harus diberikan oleh para majikan yang mempekerjakan mereka, ya, baik orang Israel ataupun orang Kristen. Dalam Ulangan pasal 24 ayat 15 maupun secara implisit dalam Roma pasal 4 ayat 4 dan 1 Timotius pasal 5 ayat 18. Jadi bekerja itu adalah kewajiban dan gaji atau upah adalah hak yang harus dibayarkan, dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Dalam konteks kita ya tentu UMR, UMP dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, kalau ada majikan yang menahan upah, ada juga pengusaha yang kurang ajar, saudara. Ya, dia menahan upah yang menjadi hak pekerjanya. Alkitab mencatat bahwa Tuhan melarang dan bahkan menentangnya. Karena menahan gaji
Tuhan kategorikan itu adalah dosa. Dalam Ulangan 24 ayat 14 dan 15. Dan kalau sampai pekerjanya itu teriak ke Tuhan, hati-hati kata firman Allah. Itu dalam Yakobus pasal 5 ayat yang keempat. Karena Tuhan akan datang untuk menghukum para majikan yang tidak adil tersebut. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang kelima. Nah saudara, sebagai penutup, mari kita bersama-sama menyikapi dengan baik. Kita berdoa, ya, lalu kita kemudian merenung apakah undang-undang ini benar-benar dari pemerintah atas seizin Tuhan, ataukah ini berdasarkan hanya untuk kepentingan politik semata. Nah, izinkan, biarkan Tuhan yang akan bekerja di tengah-tengah bangsa ini. Kita nggak usah demo, lebih baik kita satukan hati untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pimpinan di mana kita bekerja. Saudara nggak usah takut, ya, karena saudara masih punya pekerjaan hari-hari ini pun itu sudah bersyukur saudara. Karena ada banyak orang yang masih belum mendapatkan pekerjaan ataupun yang sudah dirumahkan atau di PHK pada hari-hari ini. Jadi saudara, nggak usah kita berlebihan menyikapi Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi mari sebagai pekerja-pekerja Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata atas jerih lelah kita. Ya, bos boleh melupakan, bos boleh kelihatan tidak adil, tetapi Tuhan majikan yang ada di sorga akan selalu memenuhi apa yang menjadi hak kita. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahwa Yakub pernah diperlakukan tidak adil oleh majikan sekaligus mertuanya sendiri. Upahnya berkali-kali ditahan, tidak dibayarkan. Tetapi Tuhan menyatakan keadilannya dengan memberkati Yakub. Yusuf pun demikian. Ia bekerja secara total dengan hasil yang sangat luar biasa, tetapi dia diperlakukan tidak adil. Ia harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Tetapi kita tahu ceritanya, Yusuf diangkat dan diberkati Tuhan luar biasa. Nah saudaraku, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah menerima gaji dari sinode, karena memang sinode kami GPDI tidak pernah menerapkan sistem gaji, ya. Jadi kami betul-betul diajar untuk hidup dengan iman. Kamu melayani, Tuhan pasti cukupkan. Dan sungguh itu terjadi pada kami. Adanya pandemi mempengaruhi, iya. Jadwal saya sudah terpotong banyak, ya, dibatalkan banyak. Sejak November tahun 2019, saya sudah mendapatkan undangan itu sampai bulan Desember 2020. Dan sejak pandemi, ya mulai Maret dan sampai seterusnya, itu sudah dibatalkan. Ya tinggal yang Desember saya nggak tahu, mungkin mereka masih melihat situasi apakah sudah boleh ibadah apa belum. Dan saya berarti kehilangan banyak pendapatan. Tetapi karena saya percaya Tuhan tidak pernah menutup mata atas saya yang melayani dan bekerja dengan kasih dan kesungguhan hati, maka saya melihat campur tangan Tuhan itu luar biasa, saudara. Nah, demikian juga dengan jemaat yang kami layani. Ya, saya kasih contoh, karena orang bilang, ya kan itu kan pendeta. Oke, saya kasih contoh jemaat yang kami layani. Ini jemaat pekerjaannya dari saya kenal itu asisten rumah tangga. Dan herannya dia setia banget bekerja di tempat yang sampai sekarang dia berada. Padahal dari dulu gajinya itu saudara, saya lihatnya sekarang kasihan juga. Tapi saudara, ya perlahan tapi pasti dia mengalami memang kenaikan gaji. Tapi tetap di bawah UMR atau UMP. Apakah dia tidak mendapat keadilan? Saudaraku, ibu ini nggak pernah paham soal undang-undang atau soal hal-hal bernegara seperti ini, ya politik apalagi. Dia hanya mempercayai Tuhan yang dia dengar dan dia baca, yang dia sembah. Dalam pekerjaan ini, ibu ini dapat menghidupi ketiga anak-anaknya sampai mereka selesai sekolah dan semuanya telah bekerja dan melayani Tuhan. Ya, meskipun tidak berlebihan, tetapi herannya ibu ini tetap dapat melayani dengan baik. Dia tetap setia mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Dan sejak pandemi sampai hari ini, saya ya dan keluarga saya selalu terima beras dari dengan karung yang besar dan dengan kualitas yang terbaik. Beras mahal, saudara. Padahal ini hanya bekerja sebagai asisten rumah tangga yang gajinya nggak besar.
Nah, apakah kesejahteraan itu diukur dari jumlah gaji? Saya melihat dan saya mengalami, ya, baik saya maupun jemaat yang saya layani, kesejahteraan itu dimulai dari manusia rohani. Ketika kita selalu mengucap syukur dalam segala hal, maka kita tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik dari Tuhan. Karena kalau yang terutama di manusia rohani, semuanya melimpah, maka tidak akan mempengaruhi apa yang ada di luar. Karena yang di luar itu adalah untuk melengkapi manusia jasmani. Nah, saudaraku, sederhana sekali sebagai penutup juga. Kalau bicara kesejahteraan, misalkan ketika saya banyak pelayanan dan saya ada uang berlebih, saya, istri dan anak 2, misalkan setiap hari kami belanja bahan makanan atau makan itu paling tidak misalkan 100.000 per hari, itu cukup. Tetapi ketika kami mengalami kesulitan keuangan, ternyata saudara, dengan 15.000 kami bisa makan cukup dalam satu hari. Nah, berarti ini kan tingkat selera saja, saudara. Soal selera aja. Ya, kalau kita punya uang lebih, kita mau makan yang lebih enak. Kalau ini tetap enak kok. Yang 15.000 diolah dengan baik, dengan hikmat Tuhan, enak juga, saudara. Kita nikmati, dan ternyata bukan karena soal pendapatan yang besar. Nah, saudara yang terkasih, apakah gaji saudara itu mencukupi? Saya rasa Tuhan telah mengatur semuanya cukup. Tinggal tentang kita mau mengucap syukur, yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa mengelolanya dengan baik? Kita mau berhemat dengan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Dan apakah kita senantiasa juga mempunyai kelimpahan di dalam manusia rohani kita. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai perenungan kita dalam satu pelajaran Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan sikap pekerja Kristen. Oke, sampai jumpa di Q-Mon berikutnya. Kalau ada komentar sebagai tambahan, silakan saudara tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, bless people. Haleluya.